Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita lanjutkan bahasan kita ke bagian kedua dari bab kedua, yaitu menuliskan rumus kimia. Untuk kompetensi dasarnya masih sama dengan pertemuan kemarin ya. Ini berikutnya, nah, susunan periodik unsur. Ya, ini sudah kita bahas kemarin ya. Jadi ada yang tertulis lambang unsur, ada yang tertulis dengan 1 huruf, 2 huruf, dan 3 huruf. Gabungan ya, ada gambar-gambar yang gabungan dengan bentuk yang sama. Contohnya misalkan ini sate, ini ya bulatan semua ya. Kemudian ini gelang juga sama ya. Yang berbeda ini berbeda jenis ya, gabungan yang berbeda jenis, ini sate buah. Kemudian untuk ini jaring-jaring. Kemudian ini ada gambar kepala Mickey Mouse. Ini ada yang bulatan hitam, ada yang bulatan putih ya. Kemudian di sini ada apel yang berdiri sendiri-sendiri, nggak gerombol dengan yang lain ya. Nah, apa ya hubungannya dengan bahasan kita kali ini ya? Kita masuk ke bahasan berikutnya. Nah, partikel penyusun materi disusun dari ya 3 macam ini ya. Jadi ada atom, ada molekul, ada ion ya. Jadi kalau atom itu bagian terkecil dari suatu unsur, kalau molekul itu gabungan dari beberapa atom ya. Sedangkan ion adalah atom yang kekurangan atau kelebihan elektron ya. Berdasarkan atom menyusunnya, molekul dibedakan menjadi 2, yaitu ada molekul unsur dan molekul senyawa. Dikatakan molekul unsur itu kalau atom-atom yang bergabung itu sejenis ya, berasal dari unsur yang sama ya. Sedangkan kalau molekul senyawa, gabungan 2 atau lebih atom yang tidak sejenis ya. Molekul unsur ini dibedakan menjadi ya, ini dilihat dari berapa jumlah atom yang menyusun ya. Jadi ada yang diatomik, ada triatomik, tetratomik, dan oktatomik. Kalau diatomik itu 2 atom, kalau triatomik 3 atom, tetra itu 4, dan okta itu 8 ya. Kalau molekul unsur nih contohnya, jadi molekul tadi ya, contohnya molekul diatomik ya, contohnya ini O2, jadi terdiri dari 2 atom oksigen. Kemudian ini N2 ya, N nya ada 2 atom, ini H2. Kemudian tetratomik ini fosfor. Maaf ya, ini harusnya P bukan F ya, P ya, harusnya hurufnya P. Kemudian oktatomik S8 ya. Sedangkan untuk molekul senyawa, ini contohnya adalah molekul air. Molekul air terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen yang bentuknya berbeda ya. Nah, sekarang amati gambar skematis berikut. Nah, di sini ada beberapa gambar skema ya. Jadi ini bukan bentuk sebenarnya ya. Jadi untuk menganalogikan ya tentang rumus kimia nanti ya. Jadi untuk yang lingkaran ini kita misalkan adalah untuk atom karbon. Kemudian yang segitiga berwarna coklat ini untuk atom nitrogen, dan untuk yang segi 4 ini untuk atom oksigen, dan yang lingkaran dengan warna abu-abu ini untuk atom hidrogen. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya. Nah. Untuk yang pertama, gambar yang pertama, di sini ada 3 lingkaran ya, yang terpisah, jadi tidak bergandengan. Karena tadi di depan sudah kita lihat ya, kita misalkan kalau yang lingkaran seperti ini itu untuk menunjukkan atom ya karbon, karena jumlahnya 3 dan terpisah, tidak bergerombol, maka dia termasuk bentuk atom ya. Karena jumlahnya 3, maka ada 3 atom karbon ya. Atau kalau kita tuliskan rumus nyawanya, rumus kimianya yaitu nah 3C ya, seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke gambar berikutnya. Ada beberapa segitiga ya di sini. Ada 1 gerombol, ini ada 2,
ini juga ada 2 gerombol, ini ada 2 gerombol. Nah, banyaknya ada 3 gerombol. Jadi kalau 1 gerombol itu namanya molekul ya. Karena ini 1 gerombolnya bentuknya sama, berarti namanya molekul unsur ya. Molekul unsur. Nah, jumlahnya ada 3, berarti 1, 2, 3. Jadi ada 3 molekul unsur ya, N2 ya, karena dengan segitiga tadi kan untuk menunjukkan atom nitrogen ya. Jadi 3 molekul nitrogen ya. Atau kalau mau dituliskan dalam bentuk rumus kimia yaitu 3N2 ya. Dan berikutnya yang ketiga. Nah, di sini setiap 1 gerombol itu ada 2 lingkaran dan 1 kotak ya. Gerombol ada 1 lingkaran, maaf 2 lingkaran ini berwarna abu-abu. Berarti untuk menunjukkan, nah, jadi untuk hidrogen ya, jadi H2O ya, 2 molekul karena ada 2 gerombol, maka ada 2 molekul H2O ya, maka namanya air ya. Jadi yang ketiga adalah kalau dituliskan dalam bentuk rumus kimia yaitu 2H2O. Nah, jadi bisa kita simpulkan penulisan rumus kimia sebagai berikut ya. NaXBY ya. Seperti ini. Ya, keterangannya N-nya untuk menunjukkan adalah namanya ya, N adalah bilangan koefisien menunjukkan jumlah molekul. Ya. Untuk menunjukkan jumlah molekul. Kemudian A dan B itu adalah lambang unsurnya ya. Kemudian X dan Y adalah angka indeks yang fungsinya adalah untuk menunjukkan jumlah atom unsur yang ada di depannya. Jadi misalkan X itu menunjukkan jumlah atom A dan Y untuk menunjukkan jumlah atom B. Penulisannya angka indeks itu turun ke bawah ya. Jadi subscript ya. Jadi kalau kita mengetik gitu ya, ada subscript, jadi turun ke bawah ya. Jumlah atom unsur penyusun suatu senyawa dapat dihitung dengan mengalihkan bilangan koefisien dan angka indeksnya. Nah, jadi lanjut ke contoh soal. Yang pertama, terangkan arti dari rumus kimia berikut. Yang A adalah SO3, yang B 2SO3. Yang nomor 2, tuliskan rumus kimia kalsium karbonat. Setiap molekulnya tersusun 2 atom hidrogen, 1 atom karbon, dan 3 atom oksigen. Dan yang nomor 3 adalah tentukan jumlah atom masing-masing unsur yang terdapat dalam A, 2 molekul amonia ya. Ini 2 molekul amonia dan 3 molekul kalsium hidroksida CaOH2 ya. Sekarang kita bahas satu persatu. Berikutnya ini untuk menghitung jumlah atom, maka untuk menghitung jumlah atom A itu N dikalikan dengan X ya. Sedangkan untuk jumlah atom B yaitu N dikali dengan Y. 6 atom. Nah. Berikutnya rumus kimia dibedakan jadi 2, jadi ada rumus molekul dan rumus empiris. Kalau rumus molekul itu adalah menunjukkan jumlah atom sebenarnya dari masing-masing unsur dalam satu molekul senyawa. Sedangkan rumus empiris menyatakan perbandingan paling sederhana ya dari suatu senyawa. Contohnya ada di dalam tabel. Nah, untuk rumus senyawanya yaitu misalkan air ya. Sedang rumus senyawa air ya, rumus molekulnya adalah H2O ya. Sedangkan rumus empirisnya sama karena perbandingan hidrogen dan oksigennya sama 2:1. Itu sudah perbandingan yang paling sederhana. Jadi rumus molekul dan rumus empirisnya sama. Nah, terima kasih. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Tetap semangat ya. Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Nah, terima kasih atas perhatiannya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.